Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Resi. Bolehkah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Bolehkah saya cerita, minta waktunya ngobrol sebentar saja? Iya, tentu saja boleh, Bu. Nggak mengganggu kok. Silakan, Bu Yeni mau bercerita apa? Bu Resi, dulu itu saya kan kelas 3. Ini saya kelas 4, ada semester 1 sudah masuk 1 semester. Namun saya merasa akhir-akhir ini pembelajaran yang saya lakukan itu merasa kurang nyaman. Jadi saya merasa anak-anak, ada beberapa anak itu ada yang kurang aktif, terus dia itu kurang suruh ke depan, itu kadang nggak mau, terus kadang juga tidak mengerjakan PR. Jadi kayak agak malas gitu loh, sedikit malas. Seperti itu. Gitu ya, Bu ya. Jadi menurut Bu Yeni, apa yang Bu Yeni diharapkan dari obrolan kita sore ini? Dengan obrolan saya sore ini bersama Bu Resi, saya ingin mendapatkan solusi terbaik tentang masalah pembelajaran yang saya alami, yang saya rasakan kurang nyaman ini. Saya berharap kedepannya dengan obrolan ini pembelajaran kembali aktif, anak-anak bersemangat dan antusias lagi. Iya, Bu Yeni. Menurut Bu Yeni, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Yeni itu kurang antusias dalam pembelajaran? Halo Bu Yeni? Halo? Saya ulangi ya. Menurut Bu Yeni, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Yeni itu kurang antusias dalam pembelajaran? Itu Bu, saya untuk mengetahui itu, saya melakukan pendekatan pada anak tersebut. 2 anak, kebetulan satu kelas itu 2 anak yang seperti itu. Jadi saat teman-temannya istirahat, 2 anak tersebut itu saya panggil ke kantor. Jadi tanpa ada murid lainnya. Jadi 2 anak itu saya dudukkan, saya bertanya dengan penuh kasih sayang, dengan lembut, pokoknya dengan halus Bu. Jadi nggak saya marah-marah, enggak, saya mengoreksi, kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Kamu di rumah itu sama siapa? Seperti itu Bu, saya tanya. Dan ternyata Bu, si A itu ternyata tinggal cuma sama neneknya, terus si B tinggal sama nenek dan kakeknya. Kebetulan 2 anak tersebut itu laki-laki semua Bu. Dia itu ternyata ibu bapaknya kerja di luar kota, dua-duanya kerja di Surabaya semua. Nah mungkin itu Bu, jadi karena dia itu kurang aktif itu jadi tidak mengerjakan PR, agak sedikit malas, itu mungkin karena kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya pengawasan. Kalau sama nenek kakeknya itu pokoknya berangkat sekolah udah, tapi kalau sama orang tuanya sendiri, berdasarkan pemikiran saya itu mungkin ditanya, "Nah, ada PR apa? Ayo dikerja nih. Nah, ayo ngasih mau." Mungkin sering dioyak-oyak. Iya, Bu Yeni. Iya, gitu ya Bu Yeni ya. Jadi bisa dikatakan kalau anak itu tuh kurang perhatian ya, kurang pengawasan. Kalau sama nenek kan biasanya suka dimanja gitu ya Bu Yeni ya. Kalau sama orang tua kan, orang tua itu lebih lebih aktif mengoyak-oyak kalau kata Bu Yeni ya. Kalau sama mbaknya kan enggak ya. Kalau sama neneknya itu lebih dimanjakan. Jadi anak itu kurang pengawasan ya, kurang perhatian itu tadi. Ya, kurang perhatian, kurang pengawasan. Iya. Nah, Bu Yeni, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Yeni itu bisa antusias kembali dalam pembelajaran? Nah, itu Bu Resi, setelah saya melakukan pendekatan tersebut, setelah saya tahu ternyata itu seperti itu, terus saya melakukan ice breaking Bu. Jadi saya melakukan ice breaking, memotivasi anak-anak, memberikan semangat, dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak-anak itu biar lebih lebih greget gitu loh.
aja. Jadi nggak loyo, nggak males lagi. Saya membuat suasana itu lebih menyenangkan lagi. Halo Bu Yeni, bisa mendengar suara saya ya? Oh ya. Jadi Bu Yeni menciptakan suasana kelas yang menyenangkan untuk anak-anak ya Bu Yeni ya? Iya. Iya. Mungkin memberikan hal lain lagi Bu Yeni? Sama anak itu Bu, anak-anak itu mau saya berikan reward. Jadi ya reward itu berupa pujian dan tepuk tangan. Bila saat pembelajaran ada anak yang menjawab, saya memberikan, ayo pintar. Seperti itu kan anak kecil itu menurut saya itu suka dipuji Bu, suka dipuji, suka mendapatkan pujian. Ayo kasih tepuk tangan, seperti itu. Setelah maju ke depan itu, anak-anak lebih fokus lagi, lebih semangat lagi, antusias lagi, aktif lagi. Kalau boleh tahu responnya anak-anak saat mendapatkan reward itu gimana Bu Yeni? Senang Bu, senang, alhamdulillah senang. Terus jadi temennya itu yang awalnya nggak aktif itu jadi pingin gitu Bu, jadi pengen dapat pujian. Kan di teman-temannya banyak atau satu kelas itu kan, jadi dia itu juga pingin merasakan, akhirnya dia aktif. Dia aktif lagi. Iya. Bu Yeni, setelah melakukan ice breaking tadi, terus Bu Yeni juga motivasi kan ya tadi ya? Iya. Menyemangati dengan itu Bu, menceritakan seseorang itu yang berhasil itu seperti ini. Oh gitu, memberikan inspirasi ya? Inspirasi, jadi anak-anak itu biar semangatnya terbangun lagi. Iya, dengan Bu Yeni melakukan hal-hal tersebut tadi Bu Yeni, termasuk reward berupa pujian, itu bagaimana hasilnya Bu Yeni? Alhamdulillah Bu Desi, alhamdulillah sekali anak-anak sudah banyak perubahannya itu sudah banyak sekali, terutama 2 anak yang setelah saya lakukan pendekatan itu tadi. Jadi dia itu saat di kelas itu juga akhirnya kan sering saya, ayo coba Mas Kevin ke depan, seperti itu. Jadi akhirnya alhamdulillah banyak sekali perubahan, khususnya 2 anak itu, tetapi menyeluruh semuanya pun juga lebih bersemangat, lebih aktif lagi, dan pembelajarannya itu bisa mengikuti secara maksimal. Wah luar biasa. Saya sependapat dengan Bu Yeni. Lalu menurut pendapat Bu Yeni, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu bisa asyik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan, kembali konsentrasi murid-muridnya dan fokus belajar? Saya melakukan ice breaking tadi ya. Ice breaking, terus permainan. Jadi dalam pembelajaran itu bisa kita melakukan permainan tuh. Nah nanti ada anak ke depan itu nanti maju, kamu buat jawab, nanti nyuruh temannya nunjuk siapa. Jadi kan lebih asik lagi tuh. Suasana kelas itu nanti lebih hidup. Itu kan. Oh gitu ya Bu Yeni ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu Yeni, melakukan pendekatan maupun berkomunikasi seperti apa dengan murid agar murid dapat menyampaikan sumber permasalahannya yang menyebabkan dia tidak fokus belajar tadi? Pendekatan dari hati ke hati ya Bu ya. Jadi anaknya itu saya rangkul, ibaratnya saya rangkul dengan pelan, dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, seperti itu Bu. Jadi saya di kantor saat pendekatan itu, anaknya itu udah ya bukan di kantor aja ya, di kelas pun pembelajaran seperti sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Jadi anak-anak pun jadi akhirnya terbuka. Jadi terbuka dengan apa yang dialami mereka. Akhirnya akhirnya kendalanya itu jadi dia itu keluar ngalir gitu aja. Iya. Karena dengan sikap kita yang penuh kasih sayang dan merangkul dia, akhirnya ngalir cerita apa saja. Sudah ada kedekatan ya Bu, hubungan yang dekat tadi ya. Iya. Oke. Bu Yeni, adakah Bu Yeni berkomunikasi dengan wali murid terkait perkembangan putrinya di sekolah?
Ada, Bu. Mm-mm. Nah, kan saya kan setelah melakukan pendekatan itu, jadi kan tahu kalau ternyata 2 anak tersebut itu ikut nenek kakeknya, tidak bersama orang tuanya. Akhirnya saya jam pulang sekolah, itu saya ke rumahnya, Bu. Saya datangi, bersilaturahmi ke neneknya, kakeknya, ketemu neneknya, dan saya ngomong dengan baik, bahasa saya yang sopan, dan biar neneknya itu biar tidak marah dengan cucunya, Bu. Jadi saya pelan, Mbah, itu nyuwun tulung. Mbah minta tolong. Jadi saya kalau bahasa Jawa, Bu, Mbah nyuwun tulung, napa putune wayahe ini kurang belajarnya itu agak diperhatikan. Sebenarnya pinter, saya gitu kan, Bu, pinter. Tapi ya ini agak kurang, kemarin nggak ngerjakan PR. Mohon dioyak-oyak nggih, Mbah nggih, lek sonten pulang ngaji. Iya, Le, dan digarap PR-e, seperti itu, Bu. Alhamdulillah akhirnya terjalin hubungan yang baik, terus simbahnya juga tidak sampai mukul cucunya. Jadi nggak sampai mukul-mukul cucunya, seperti itu. Jadi sekarang apa rencana Bu Yeni? Untuk mungkin ada rencana lain dalam menyelesaikan masalah tadi Bu Yeni? Ya itu, Bu, yang komunikasi tadi nggih, saya komunikasi dengan silaturahmi ke rumah neneknya. Terus selain itu saya juga lewat minta nomor telepon ibu bapaknya, Bu. Jadi selain itu minta ke anaknya nomor teleponnya ibu bapaknya. Akhirnya saya telepon dengan bahasa yang sopan, lembut, dengan tanpa kasar. Akhirnya kan orangnya juga menerima. Saya mengatakan kepada bapak ibunya, Pak, Bu, nyuwun tulung nggih putrane diingatkan untuk belajar. Ya diluangkan waktunya untuk ditelepon gitu. Ditelepon, nah wis belajar, seperti itu, mohon diperhatikan lagi. Saya juga menyampaikan kalau putranya itu sebenarnya pintar, cuma ya masih ini kurang aktif, masih sedikit malas, jadi minta tolong Bapak Ibu diperhatikan di telepon, kan tidak bisa menemani hari-harinya, jadi mohon ditelepon. Nah, sudah belajar belum? Seperti itu, Bu. Jadi selain mengkomunikasikan dengan neneknya ya tadi ya, jadi Bu Yeni juga sudah mengkomunikasikan dengan orang tua ya. Iya, bagus sekali Bu Yeni. Iya, bagus. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Yeni. Amin. Bu Yeni, apa komitmen Bu Yeni terhadap rencana yang Bu Yeni lakukan? Saya akan melakukan itu, Bu. Saya akan konsisten. Saya akan konsisten melakukannya. Jadi secara terus-menerus, bukan karena ada kasus ini saja. Jadi bukan karena ada masalah tadi saya menemukan anak yang kurang aktif saja, itu tidak. Yang rencana saya akan konsisten terus-menerus menerapkan ice breaking, menyemangati, memberikan motivasi, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di tiap pembelajaran saya. Jadi saya akan berusaha konsisten terus-menerus tiap hari melakukannya di sekolah. Saya ini sangat mendukung sekali Bu Yeni. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu Yeni ya, dan sesuai harapan. Terima kasih Bu Resi. Lalu kapan Bu Yeni akan melaksanakan rencana ini? Insya Allah minggu depan, Bu. Kalau ini kan sudah saya laksanakan, cuma perlu lagi digiatkan lagi. Jadi minggu depan saya akan menggiatkan lagi, konsisten terus-menerus saya lakukan, sehingga tujuan saya anak-anak dapat melaksanakan pembelajaran itu menerima semaksimal mungkin. Jadi semuanya bisa aktif, semuanya bisa antusias, dan semuanya senang dengan pembelajaran yang saya lakukan. Oke Bu Yeni, minggu depan ya. Kalau gitu saya tunggu kabar berikutnya ya. Semoga ada hasil yang lebih baik. Semangat selalu Bu Yeni.
Amin, amin. Terima kasih Bu Desi, terima kasih waktunya Bu Desi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.